Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam, Dek. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Meli Amnestia dari jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya di sini dari mata kuliah Manajemen Talenta Kelas I. Boleh meminta waktu Kakak sebentar, Kak? Boleh, Dek. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak, yaitu dengan tujuan ingin mengetahui minat dan karir menjadi seorang penulis, Kak. Boleh, nanti kalau apa yang ada mau tanya aja ya sendiri. Mungkin Kakak boleh perkenalan, Kak? Boleh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama Kakak Sari Patausia. Sekarang Kakak tengah semester 6 ya, alhamdulillah lagi nyusun. Dan untuk buku ini Kakak tulis pertama kali itu di tahun 2021, tapi hampir terbit di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari. Nah, kalau Kakak sendiri itu udah nulis sejak tahun 2016. Yang pertama kali berkecimpung di tulis tangan aja di buku ya, Dek. Baru di tahun di awal akhir tahun 2016 Kakak lanjut di Wattpad. Nah, dari sana Kakak mulai bakat Kakak masyarakat di sana. Mungkin itu aja deh. Mungkin di sini karir Kakak menjadi seorang penulis ya, Kak? Ya insya Allah. Tapi ini lebih apa ya, Dek? Kakak lebih kesampingan, termasuk juga, tapi nggak terlalu seriusan banget. Terus boleh tahu nggak sih, Kak, kualifikasi syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang penulis itu apa aja, Kak? Kalau kualifikasi sendiri ya, kalau kita menjadi seorang penulis itu sebenarnya nggak ada syarat-syarat tertentu, karena semua orang itu bisa jadi penulis. Nah, kita sendiri untuk syarat yang paling penting bagi seorang penulis adalah niat, tekad, mau membaca dan mulai menulis. Cuma empat itu, ketika kita seorang penulis atau penulis pemula yang menginginkan menjadi seorang penulis profesional seperti di luar sana, itu yang harus kita tanamkan hal itu deh. Kalau syarat tertentu nggak harus seperti kita kan kayak pekerjaan tertentu bagian MSDM di kantor di perusahaan, itu mungkin ada syarat-syaratnya, memiliki IPK seperti yang lainnya, misalkan memiliki tinggi segini. Nah, tadi perusahaan lain itu kalau kita penulis nggak penting sih, yang penting niat, tekad, kemauan tadi. Tekad, Masya Allah ya, Kak. Nah, terus prospek jadi seorang penulis ini gimana, Kak? Kalau prospek penulis sendiri itu dikatakan sangat-sangat besar. Biasanya orang menilai kalau prospek penulis itu kecil, nulis itu nggak ada manfaat, nulis itu cuma ngasih uang dikit. Tapi sebenarnya ketika kita sudah mulai menulis, ketika kita menentukan bakat kita di platform kepenulisan, banyak misalnya KBM, platform lain. Nah, pertama ketika kita mampu mencapai target dalam sebulan, banyak membaca, kita bisa tuh menghasilkan uang 5 juta sampai 20 juta per bulan. Dan bahkan kalau kita berhasil menerbitkan buku ini di mayor, kita akan mendapatkan uang per bulan atau namanya royalti. Nah, itulah tadi prospeknya itu sangat besar, terutama di sekarang ya, Dek, udah 2 tahun ya sekarang. Film-film itu diangkat dari Wattpad, diangkat dari cerita-cerita novel. Jadi seorang penulis itu sebenarnya prospeknya itu besar. Selain dia bisa memfilmkan bukunya, dibeli banyak orang, dia juga bisa diundang ke acara talk show atau acara seminar lain. Mungkin menjadi seorang penulis nih, tadi Kakak bilang mempunyai gaji yang besar. Nah, untuk Kakak sendiri bagaimana, Kak? Kalau untuk Kakak sendiri, karena Kakak masih tahap-tahap itu ya, belum mencapai tahap titiknya, masih berproses. Selesai ini gaji Kakak belum banyak sih, Dek. Tapi alhamdulillah itu sudah memuaskan ketika Kakak berhasil menarik orang untuk membaca Kakak di Wattpad atau di KBM. Uang Kakak masuk misalkan $100, itu sudah suatu kebanggaan. Nah, atau uang dari buku ini dengan grafisnya itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Di usia kita sekarang, walaupun kita belum lulus kuliah, itu menjadi kita sudah memiliki penghasilan, itu udah keren sekali. Nah, terus nanti kalau untuk perusahaan sendiri itu untuk gajinya ya, Dek, kalau gaji perusahaan itu sebenarnya tinggi sih, Dek. Kalau kita berhasil, seperti yang Kak bilang tadi, berhasil menarik pembaca, buku kita tuh diminati pembaca, pembahasan kita bagus, itu uang bakal masuk terus. Gajinya insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari, asalkan terus digiatkan.
secara individunya ya kak sekarang. Hambatan apa sih yang kakak alami dalam menulis ini kak? Hambatan deh. Kalau hambatan yang pertama sih yang kakak rasakan sekali perihal waktu. Kenapa waktu? Kita masih kakak nulis pertama kali sejak kelas 1 SMA sampai sekarang kita harus berpacu ya pada kegiatan lain kita. Kakak masih sekolah, ada organisasi yang kakak ikuti, ada amanah atau ada kegiatan di rumah. Nah biasanya kakak tuh harus pandai-pandai mencari waktu. Lalu hambatan kedua, nulis itu kalau nggak dilatih kita akan writer block namanya saat menulis. Nah hambatan kedua adalah masalah ide. Kalau terkadang ide itu sudah ada, tapi di tengah-tengah kita malah hilang deh. Kita bingung, kita menulis apa lagi ya gitu. Itu hambatan lainnya. Terus hambatan yang selanjutnya, hambatan dari apa ya dek? Terkadang dari diri sendiri. Kebanyakan saat ini kan banyak insecure ya. Ketika kita melihat karya orang lain sudah booming, tapi kita sudah berjuang tapi masih di titik itu aja, hambatannya sama kita jadi down, masa jatuh gitu, mau mulai gitu. Nah itu terus hambatan lainnya, kalau kakak sih yang bilang hambatannya cuma sejauh itu saat ini. Yang paling susah sih masalah waktu ya dek, waktu harus pandai-pandai, masalah ide tuh. Dan hambatannya kita harus menyesuaikan juga, zaman berubah dan selera konsumen, selera pembaca itu berubah-ubah. Kalau kita ketertinggalan sama selera mereka, kalau kita menulis karya gitu itu aja, karena kita akan seperti peminat. Tapi kita harus pandai membaca strategi, membaca waktu, membaca zaman, apa yang diminati pembaca itu yang sebenarnya harus kita tulis. Itu hambatannya, kita lebih diminta untuk kritis, menganalisis lebih dalam lagi sesuai kondisi zaman. Itu deh. Mungkin ini kak, ada lagi ketakutan apa sih yang kakak miliki saat menulis itu? Ketakutan sih kakak yang pribadi ya dek. Kalau pribadi, alhamdulillah kakak dulu nggak ada ketakutan apa-apa, karena menulis ini adalah salah satu hobi kakak yang baru kakak temukan kelas 1 SMA. Kakak suka, kakak coba terus, kakak berminat. Tapi yang kakak takutkan ini dek, sejak bertambahnya waktu, bertambahnya usia, dan tuntutan semakin banyak, semakin dewasa, yang dulunya kakak menulis cuma hobi, nggak penting apapun, kakak memang terbesit juga terbit di Mayer. Tapi saat ini kita didesak oleh keadaan, kita dari orang lain kita juga seperti itu, kita juga butuh, misalkan niat kita berubah gitu, yang tadinya cuma ingin malah berubah. Itu ketakutan terbesar kakak nggak bisa stay sama niat pertama kakak gitu. Selain kakak niatnya memang hobi tadi, kakak juga niatnya untuk dakwah. Tapi ketika kita udah bersaing dengan banyak orang deh, orang karyanya banyak yang tentang hal ini hal itu, sedangkan kita merasa kita lebih ke Islami gitu kan, terkadang kita tuh bisa berubah, terbawa sama mereka. Nah itulah ketakutan kakak yang saat ini gitu. Cuman niat kakak takut niat kakak tuh gak konsisten lagi. Mungkin tadi kan kakak udah membahas hambatan, nah solusi dari hambatan yang kakak rasakan itu apa kak? Solusi dari hambatan tadi ya. Nah kalau untuk masalah waktu, solusi kakak ya terutama kita untuk manajemen, kita harus pandai memanage waktu kita. Kita manage lagi waktu kita, kapan waktunya nugas, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya bantu orang tua, atau kapan waktunya nulis dan me time. Itu harus kita perhatikan di masa ini. Jangan sampai kita terlalu menghabiskan waktu untuk organisasi dan kampus, tapi kita lupakan keinginan kita untuk jadi seorang penulis. Kita nggak mau nulis, padahal kakak ikut seminar, kalau kita menjadi seorang penulis kita harus meluangkan waktu. Memang kebanyakan kita sekarang mencari waktu sempat, bukan meluangkan waktu gitu. Sebenarnya kita tuh harus pandai-pandai mencari waktu, seenggaknya satu hari itu cuma 1 jam. Jadi bikinlah list waktunya, dibagi lagi waktunya, kapan kerja, kapan nulis. Jangan sampai berat sebelah, karena boleh kita berambisi satu tempat, tapi kita harus adil sama waktu kita sendiri. Itu yang pertama. Untuk hambatan yang kedua ya, masalah untuk writer block. Hambatannya itu cara mengatasi writer block biar ide kita tuh nggak hilang, biar dari awal sampai akhir itu kita lancar menulis. Caranya adalah kita harus tulis dulu di kertas, kita bikin namanya outline,
outline itu kayak poin-poin dari awal sampai akhir cerita kita bikin. Awal mulai cerita, konflik hingga penyelesaian, detail kita bikin. Nah kalau itu udah selesai, nanti kalau kita menulis kita nggak akan mikir lagi di bab ini aku mau bikin apa ya, itu nggak akan ada lagi gitu. Terus mencegah hambatan lainnya ya, masalah tadi pertama masalah waktu ya, yang kedua masalah writer block, yang ketiga itu tadi masalah harus dilatih. ya dilatih ya. Nah untuk untuk masalah itu ya dek, keadaan sekarang gitu. Nah kita harus pandai-pandai membaca zaman, membaca selera konsumen gitu. Kita harus menerapkan analisis strategi yang tepat. Kita harus jangan sampai ketinggalan gitu, ikuti terus biar kita dalam menulis ide-ide kita tuh nggak tertinggal jauh. Jangan sampai kita menulis yang saat sekarang tuh ide-ide lama. Contohnya dulu marak-maraknya cerita tentang SMA cinta sepihak gitu kan, sekarang yang motor. Kalau kita nggak ikutin zaman, kita bakal nulis yang kayak gitu aja, padahal orang sekarang lagi maraknya yang motor gitu. Mungkin itu dari kakak, kita lebih tegas lagi, lebih banyak membaca juga ya. Seorang penulis itu harus banyak membaca dan banyak menulis, karena kalau kita menulis tapi nggak membaca itu sama aja senyazong. Mungkin itu aja ya. Kakak bisa ceritakan singkat perjalanan kakak untuk perjalanan kakak menulis buku yang pertama ini? Buku yang pertama, sebenarnya kali ini sih bukan buku yang pertama ya, ini buku kelima, tak ada kakak lupa. Kalau untuk buku yang pertama, awalnya kakak tuh ketemu seorang teman di kelas 3 SMP. Dia tuh suka sekali mengoleksi buku-buku novel kayak gini deh. Kakak yang semuanya nggak suka baca novel, nggak tahu tentang menulis, kakak pinjam buku dia. Dia suka beli buku kayak gitu, kakak pinjam buku dia, kakak baca semua buku dia tuh kakak pinjam. Itu waktu maraknya cerita smash ya, itu lagi band grup itu memang lagi catchy kali. Nah setelah itu kakak, sejak itulah timbul perasaan suka membaca, dan kebetulan di rumah ada novel-novel punya saudara, kakak baca semuanya. Kadang enggak sehari itu bisa selesai 3 atau 2 novel gitu, padahal tebel kakak baca. Nah akhirnya kelas 1 SMA masih kakak baca. Kelas 1 SMA tuh ada perpustakaan di SMA deh, satu rak kayak gini misalkan, itu khusus novel sepanjang itu deh, banyak yang mau kita baca. Dan karena minat baca tadi ada, muncullah keinginan menulis, pengen menulis gitu kan. Kakak pengen menulis. Pertama kali kakak punya saudara kembar ya, saudara kembar kakak juga suka menulis. Kami sama-sama menulis di buku biasa kayak buku tulis. Itu kakak tulis samping gitu deh, kita tulis tangan. Pertama saudara kembar kakak yang nulis, makanya kakak tertarik juga. Kakak bantu dia nulis dulu, kakak tertarik. Nah pada saat ada suatu agenda di malam hari, kakak tuh bilang, kakak nih sharing, kakak tuh bilang coba baca Wattpad, di sana tuh banyak buku loh, di sana bisa nulis juga. Kakak download lah, kakak baca juga di Wattpad. Nah kakak juga ketemu sama temen kakak kelas 1 SMA, dia membuat cerita, dia berani langsung update di Wattpad deh. Dia langsung berani update di Wattpad. Kakak mikir temen kakak aja berani, masa kakak enggak? Padahal dibilang kakak cobalah. Akhirnya kakak mencoba. Pertama kali apa cerita, judulnya Your Heart School atau Hati Kamu Yang Dingin. Kakak tulis pertama kali di kelas 1 SMA, di akhir kelas 1 SMA. Kakak update terus. Alhamdulillah ada dukungan dari sekitar kakak. Temen dekat kakak juga bilang, wah cerita kamu keren kali, lanjutkan dong Nah. Karena satu orang ngomong kayak gitu, rasa percaya diri kakak numpuk sampai sekarang. Dulunya kakak tuh seperti kakak bilang tadi, kakak suka nulis karena hobi. Kakak nggak peduli apapun, kakak nulis. Dapat dukungan juga dari teman-teman sekitar, kakak makin giat lagi nulis sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini deh kata. Alhamdulillah. Ya Mungkin ada sedikit tips gitu kak untuk orang yang mau menulis tapi kayak masih bingung mulai dari mana gitu kak. Nah buat kalian yang pengen jadi penulis, ada terbesar keinginan menulis, gak usah khawatir. Jangan pernah merasa insecure atau merasa aku nggak ada keahlian di sana gitu. Sejatinya kita nggak harus ada skill dulu untuk bisa menulis, karena kita udah punya skill itu. Jadi kalau kita mau menulis, coba aja, tulis apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah dengarkan lingkunganmu, apalagi hal negatif.
jangan pernah, tapi hal positif itu sangat boleh diterima ya. Misalkan kamu terbesit, aku pengen nulis ini, ya udah tulis saja, jangan pedulikan tulisan kamu yang jelek, jangan pedulikan tulisan kamu yang kaku, jangan juga pedulikan tulisan kamu ED-nya hancur. Tulis dulu, nanti revisi itu bisa belakangan gitu. Yang penting kita ada kemauan, udah coba. Gimana kita bisa jadi seorang penulis kalau kita belum mencoba sama sekali gitu. Nah itulah tadi. Dan gini juga, kalau kita juga mau jadi seorang penulis, maka kita harus rajin membaca dan menulis, karena sejatinya seperti Kak Ila tadi, membaca atau menulis tanpa membaca itu hasilnya zong. Nah itulah tips sedikit dari kakak. Mungkin yang terakhir ya Kak, motivasi Kak. Motivasi ya. Motivasi untuk teman-teman yang mungkin kayak mau nulis tapi takut juga gitu Kak. Takut ya. Seperti ya, kalau kita menulis jangan pernah takut. Ini juga ya, ketakutan terbesar kita adalah ketika ada yang mengkritik, ada yang nggak suka karya kita, atau malah ketakutan terbesar kita, impian kita tuh tidak pernah terwujud, tidak didukung orang sekitar, bahkan orang tua. Jangan pernah merasa seperti itu, karena dan jangan juga pernah merasa nggak akan ada yang baca cerita kita karena cerita itu jelek. Nggak, jangan. Sejatinya setiap tulisan itu pasti ada pembacanya. Sejatinya setiap usaha itu yang dilakukan dengan perjuangan dan semangat dan melibatkan Allah, itu pasti akan membuahkan hasil. Kuncinya sabar, sabar dan sabar. Gak akan ada apa yang kita cinta sudah kita jatuhkan tidak akan berakhir sia-sia gitu. Jadi semangat, tetap niatkan impianmu, perjuanganmu, jangan takut apapun, fokus saja sama mimpimu, karena mimpi itu nggak akan pernah terrealisasi kalau kita cuma mengangan-angankan. Jadi mulailah dan terus berjuang sampai titik impian itu terwujud gitu. Mungkin cukup itu ya Kak. Masya Allah keren sekali Kak Husna ini. Mungkin kita semua dapat terinspirasi untuk menjadi seorang penulis seperti Kak Husna. Mungkin cukup sekian ya Kak. Terima kasih atas ilmunya dan sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.